Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitwar Kananta dari SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Saya akan menceritakan kisah Nusantara yang berjudul Nyi Roro Kidul. Alkisah dahulu kala ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Mudingwangi atau bisa dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan. Suatu hari saat berburu, Sang Prabu tanpa sadar telah masuk ke dalam hutan terlalu jauh. Di saat itu, Sang Prabu pun tersesat di dalam hutan itu. Sang Prabu merasa kebingungan dan berkata, "Aneh sekali hutan ini, sampai aku tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Apakah aku sudah tersesat?" Sang Prabu pun merasa putus asa dan berniat untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan terlihat samar seorang wanita yang cantik dan jelita. Sang Prabu merasa lega dan melihat untuk mendekati dan berbicara kepada wanita itu. Sang Prabu berkata, "Maaf jika lancang, bisakah Anda membantu saya untuk menunjukkan jalan keluar?" Wanita itu menjawab, "Oh, ternyata ada seseorang yang tersesat di dalam hutan ini. Bagaimana Tuhan bisa masuk ke dalam hutan? Ah, Bagaimana bisa Tuhan masuk ke dalam hutan ini dan tersesat di tengah hutan?" Sang Prabu pun menjawab, "Karena saya keasikan mengejar hewan buruan, sampai saya tidak memperhatikan arah sehingga saya tersesat di sini. Apakah Anda bisa membantu saya?" Wanita itu menjawab dengan tawa tipis, "Baiklah Tuan, saya akan menunjukkan jalan keluar, tapi ada syarat yang harus Tuan penuhi." Sang Prabu pun merasa penasaran dengan syarat itu dan berkata, "Syarat apakah itu?" Wanita itu menjawab dengan sedih, "Saat ini saya tinggal sendirian. Tinggallah bersamaku beberapa waktu dan saya akan menunjukkan jalan keluarnya." Sang Prabu merasa Wanita itu menjawab dengan gelisah, "Saat ini saya tinggal sendirian. Tinggallah bersamaku beberapa waktu, maka saya akan tunjukkan jalan keluar." Sang Prabu merasa tidak keberatan dengan syarat itu. Diajaklah Sang Prabu ke rumah wanita itu. Sesampainya di rumah wanita itu, Sang Prabu bertanya, "Inikah tempat tinggalmu? Siapakah engkau sebenarnya?" Wanita itu tidak menjawabnya. Beberapa hari berlalu. Sang Prabu pun akhirnya jatuh cinta pada wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Tanpa disadari, Sang Prabu telah lama tinggal di situ dan memutuskan untuk meminta izin kepada sang istri, dan sang istri mengizinkannya dan berpesan tidak Wanita itu pun mengizinkannya dan berpesan untuk menjaga kesehatannya dan sesekali pergi ke hutan sekedar menengoknya. Sang Prabu pun berjanji kepada istrinya. Saat tiba di kerajaan, semua orang terkejut bercampur haru karena melihat kedatangan Sang Prabu yang mereka kira Sang Prabu telah meninggal dan tidak akan pernah kembali di kerajaan ini. Hari berlalu, Sang Prabu pun sibuk dengan aktivitasnya sehingga melupakan istrinya. Di malam hari ketika Sang Prabu tidur, saat Sang Prabu tidur dengan pulas terdengar samar suara tangisan bayi. Sang Prabu pun kebingungan dan berniat untuk menggendongnya untuk diberikan kepada dayang istana. Tiba-tiba muncul cahaya terang yang menyilaukan mata. Di balik cahaya itu terdapat sosok wanita yang tidak asing bagi Sang Prabu. Itulah adalah istrinya. Sang istri mengatakan itu adalah bayi mereka, dan ia berkata untuk merawatnya sekedar merawat manusia. Sang Prabu pun membawa masuk anak tersebut dan diberi nama Putri Kadita. Kini Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik.
Namun, ada kalanya saat melihat kecantikan sang putri, sang Prabu pun teringat dengan sosok istrinya. Dan ia berkata kepada putrinya, "Putri, ayah meminta persetujuanmu untuk menikah lagi." Putri itu menjawab, "Baiklah ayahanda, jika itu kehendak ayahanda." Sang Prabu pun memutuskan untuk menikahinya. Tidak lama kemudian, sang Prabu pun menikahi perempuan bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Bulan berlalu, Dewi Mutiara dikaruniai anak. Dan saat itu juga, Dewi Mutiara menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka menyuruh orang. Sang Prabu pun merasa aneh dengan permintaan sang ratu. Dewi Mutiara berkata kepada sang Prabu, "Kakanda, aku ingin Putri Kadita pergi dari istana ini." Sang Prabu menjawab dengan marah, "Dinda, tentu saja tidak. Dia adalah putri sematawayangku. Aku tidak." Sang Prabu menjawab dengan marah, "Dinda, Sang Prabu menjawab dengan marah, "Dinda, tentu saja tidak bisa. Dia adalah putri sematawayangku." Dewi Mutiara pun marah dengan penolakan itu, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke dukun sakti. Di malam hari, ketika Putri Kadita tertidur, muncullah Di malam hari, ketika Putri Kadita tertidur, muncul asap tebal berbau busuk yang menyelimuti tubuhnya. Di pagi hari, Putri Kadita terkejut melihat tubuhnya yang menyeramkan. Akhirnya, sang Prabu dengan sigap mencari tabib untuk mengobati sang putri. Tetapi tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan sakit sang putri. Di saat itu juga, Dewi Mutiara menyampaikan niat jahatnya. "Kakanda, lebih baik Putri Kadita diasingkan dari istana ini." Sang Prabu pun mulai terhasut dari niat jahatnya. Di saat itu juga, Putri Kadita pergi dari istana dan menuju batu besar untuk bertapa. Saat sampai di batu besar dan bertapa, saat menuju batu besar dan saat bertapa, Putri Kadita mendapatkan pesan dari seseorang, "Pergilah ke pantai selatan, pergilah ke pantai selatan." Ia merasa kebingungan dan ia yakin bahwa itu pesan dari ibunya. Maka ia bergegas pergi ke pantai selatan. Hari berlalu sehingga dia tiba di pantai selatan. Ia pun bingung dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita pun kebingungan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, pesan dari ibunya menyampaikan lagi, masuklah ke dalam. Sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita mendapatkan pesan dari ibunya lagi. "Masuklah ke dalam laut dan menyatu dengan alam. Masuklah ke dalam laut dan menyatu dengan alam." Tanpa berpikir panjang, Putri Kadita pun langsung masuk. Tanpa berpikir panjang, Putri Kadita pun langsung masuk ke dalam laut. Tiba-tiba banyak sekali ikan yang menyelimuti tubuhnya. Dan begitu Tiba-tiba banyak sekali ikan yang menyelimuti tubuhnya. Di saat itu juga Putri Kadita berubah menjadi putri yang lebih cantik dan menjadi putri yang sangat cantik. Putri Kadita memutuskan untuk membangun istana di bawah laut. Saat itu juga Putri Kadita dikenal sebagai Ratu Nyi Roro Kidul. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.